Hari ini kita akan membincang satu persoalan yang telah bergema sepanjang sejarah Kristen, khususnya satu persoalan yang dikemukakan oleh rekan kita di sebelah, yaitu Yesus manusia atau Tuhan. Adakah dia sekadar seorang manusia yang agung, guru yang bijaksana, atau benar-benar Tuhan yang menjelma dalam daging manusia? Persoalan ini bukan sekadar teori atau perdebatan akademik yang menyentuh asas iman kita, keselamatan kita, dan hubungan kita dengan Allah yang hidup. Dalam dunia yang penuh dengan kekeliruan dan pelbagai tafsiran, ramai yang coba menggambarkan Yesus menurut pandangan budaya, falsafah, atau logik manusia. Namun, sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada sumber utama kebenaran, yaitu firman Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia yang mengalami lapar, letih, penderitaan seperti kita, tetapi juga sepenuhnya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, menenangkan badai, dan menyembuh orang sakit, malah membangkit orang yang mati. Melalui perbincangan kami kali ini, kami akan menelusuri bukti-bukti dari kitab suci, sejarah, dan nubuat untuk melihat bahwa identiti Yesus bukan hanya relevan tetapi sangat penting bagi kehidupan dan kekekalan kita. Jadi mari kita buka hati dan pikiran agar Roh Kudus membimbing kita kepada pengenalan yang benar tentang juru selamat dunia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang hadirat Roh Kudus-Mu agar turut serta dalam perbahasan kami, membimbing dan memimpin kami, agar kami dapat menghasilkan satu perbahasan yang akan membawa kami kepada pemahaman yang lebih mendalam kepada firman Tuhan, khususnya mengenali Yesus Kristus dengan lebih dekat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 26 ayat 39 dan Yohanes 17 ayat 1 menunjukkan Yesus berdoa kepada Bapa Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus adalah Tuhan tetapi pada masa yang sama dia berdoa kepada Bapa di surga? Adakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Soalan ini sering timbul apabila kita membaca ayat seperti tadi, yaitu Matius 26 ayat 39 dan juga Yohanes 17 ayat 1, di mana Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Persoalannya, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia perlu berdoa? Adakah Tuhan sendiri sedang berdoa kepada dirinya sendiri? Jawabannya terdapat pada pemahaman tentang identiti Yesus sebagai sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Dalam penjelmaannya ke dunia, Yesus mengambil sifat manusia sepenuhnya. Mari kita baca di dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 8. Yang mana walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai manusia sejati, Yesus mengalami keperluan seperti kita, termasuk keperluan untuk bersandar kepada Bapa melalui doa. Doa Yesus bukan menunjukkan dia lebih rendah sebagai Tuhan, tetapi menunjukkan kesatuan dan kebergantungannya kepada Bapa dalam kasih dan misi penyelamatan umat manusia. Ketika Yesus berdoa, itu bukan Tuhan yang bingung berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi Tuhan Anak yang dalam kerendahan manusiawinya bersatu dalam kehendak dan kasih dengan Tuhan Bapa. Ini juga menunjukkan kepada kita contoh sempurna bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan dalam doa, terutama ketika menghadapi penderitaan dan keputusan penting. Jadi, doa Yesus kepada Bapa bukan bukti bahwa dia bukan Tuhan, tetapi bukti kasih dan ketaatannya sebagai juru selamat yang hidup sebagai manusia sejati untuk menyelamatkan kita. Di manakah Yesus secara langsung mengatakan, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku"?
soalan seperti ini seringkali digunakan untuk memerangkap umat Kristen. Di manakah Yesus secara langsung berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Ini digunakan oleh rekan sebelah dan mereka gunakan ini untuk memerangkap umat Kristen. Walaupun Yesus tidak menyatakan kata-kata itu secara literal, secara eksplisit, namun firman dan tindakannya dengan jelas menunjukkan keilahiannya, ketuhanannya. Kita lihat ini di dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3, menyatakan bahwa firman itu adalah Allah dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Ayat ini merujuk kepada Yesus, firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, yang mencipta segala sesuatu, satu kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yang menyebabkan orang Yahudi ingin membunuh, merejam dia, karena mereka memahami bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan dalam ayat 33 Yohanes 10. Nah, dari tempat lain Yesus juga berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ini dalam Yohanes 8 ayat 58. Merujuk kepada nama kudus "Aku adalah Aku" dalam Keluaran 3 ayat 14. Ini adalah satu pengakuan langsung tentang keilahiannya. Dalam Lukas 5 ayat 20, dia mengampuni dosa. Satu tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh Tuhan, karena hanya Tuhan yang boleh mengampuni dosa. Tambahan lagi, selepas kebangkitan Yesus, Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini dalam Yohanes 20 ayat 28. Di sini Yesus tidak menegur pengakuan itu, bahkan menerimanya, karena hanya Allah yang disembah. Jadi, walaupun Yesus tidak berkata secara eksplisit, "Sembahlah aku," identiti, kuasa, dan penerimaan penyembahan membuktikan bahwa Yesus memang Tuhan, layak disembah sebagai pencipta dan juga juru selamat kita. Kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin dia boleh mati di kayu salib? Bukankah Tuhan kekal dan tidak boleh mati? Soalan ini sangat penting bagi kita, yaitu kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin dia boleh mati di kayu salib? Bukankah Tuhan itu kekal dan tidak boleh mati? Jawabannya terdapat pada kebenaran bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya juga manusia. Ini yang menjadi suatu kebingungan bagi mereka yang tidak dapat memahaminya. Sebagai Tuhan, Yesus kekal, tidak berubah dan tidak boleh mati. Ini sebagai dia sebagai Tuhan. Tetapi ketika dia datang ke dunia, dia mengambil sifat manusia. Kita boleh baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Begitu juga di Filipi tadi, Filipi 2 ayat 6 hingga 8 yang kita baru saja baca tadi, juga menyatakannya. Jadi dalam sifat dia sebagai manusia, Yesus mempunyai tubuh yang boleh merasa lapar, letih, sakit, dan akhirnya mengalami kematian sebagai manusia, seperti kita. Dan apa yang mati di kayu salib bukanlah keilahian Yesus, ataupun Yesus sebagai Tuhan, tetapi tubuhnya, tubuh manusianya. Keilahiannya tidak pernah mati atau hilang. Inilah yang sebenarnya menjadi misteri bagi kasih Tuhan yang besar. Dia rela merendahkan diri, mengambil rupa hamba, rupa sebagai manusia, kita, dan mati demi menebus dosa manusia itu sendiri. Ibrani 2 ayat 14 menjelaskan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi
kematian Yesus bukan bukti kelemahannya sebagai Tuhan, tetapi bukti kasih-Nya yang agung. Ia adalah pengorbanan ilahi melalui tubuh manusia, supaya kita sebagai manusia juga dapat menerima hidup yang kekal. Tuhan tidak mati sebagai Tuhan, tetapi Yesus sebagai manusia benar-benar mati. Dan dia juga benar-benar sudah bangkit untuk memberikan harapan kepada dunia. Adakah Yesus benar-benar mati di kayu salib atau hanya pingsan seperti yang dinyatakan dalam Sun Theory? Soalan ini sering diajukan. Adakah Yesus benar-benar mati di kayu salib atau hanya pingsan dan kemudian sadar semula? Ini dikenali sebagai teori pingsan atau Sun Theory, yaitu kepercayaan bahwa Yesus tidak mati sepenuhnya, tapi hanya pingsan akibat kesakitan dan kemudian pulih semasa di dalam kubur. Namun, bukti dalam Alkitab dan sejarah sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mati. Yohanes 19 ayat 33 hingga 34 menyatakan bahwa ketika askar Rom memeriksa Yesus di kayu salib, mereka tidak mematahkan kakinya karena mereka tahu dia sudah mati. Sebaliknya, mereka menikam lambungnya atau susuknya dengan tombak dan keluar darah serta air. Tanda perubatan, medical sign, bahwa jantung telah berhenti berfungsi. Tambahan lagi, askar Rom adalah pakar dalam hukuman gantung di salib. Mereka tidak akan melepaskan seseorang yang belum mati. Jadi Yusuf dari Arimatea juga meminta tubuh Yesus daripada Pilatus, dan Pilatus hanya membenarkannya setelah memastikan kematian Yesus. Kita baca peristiwa ini di dalam Markus 15 ayat 44 hingga 45 mengatakan, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka dia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus benar-benar sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan itu, dia berkenan untuk memberikan mayat itu kepada Yusuf. Jadi di sini semua ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya mati, tetapi dia juga dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia benar-benar telah mati dan menang atas maut, atas kematian. Itu teori pingsan atau Sun Theory tidak selari dengan kesaksian Alkitab maupun fakta sejarah. Sebaliknya, kematian Yesus adalah nyata, penuh makna, dan menjadi asas penyelamatan kita. Jika Yesus adalah anak Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan dia menderita dan mati dengan begitu kejam? Ungkapan upah dosa ialah maut sebenarnya menjadi satu ungkapan yang boleh kita bayangkan apabila mau menjawab soalan ini, yaitu mengapa Yesus sebagai anak Tuhan harus menderita dan mati secara kejam. Melalui kasih Tuhan yang luar biasa, dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga dia mau mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan dunia. Jadi sebenarnya dosa telah memisahkan manusia daripada Tuhan. Dan upah dosa ialah maut. Tidak ada kebaikan yang datang daripada dosa itu sendiri. Jadi tidak ada senang ataupun kesenangan yang boleh didapati daripada dosa itu sendiri. Jadi tidak heran bagi kita untuk melihat bahwa apabila Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkannya, dia harus menderita terlebih dahulu. Ini memang menjadi suatu yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Namun Tuhan sebenarnya tidak mau manusia binasa.
Oleh itu dia sendiri melalui Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia dan menanggung hukuman dosa di kayu salib. Penderitaan Yesus bukan tanda kelemahan, tetapi bukti ketaatan dan kasih-Nya yang mendalam. Filipi 2 ayat 8 menyatakan bahwa Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Ini menjadi suatu contoh bagi kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi melalui pengorbanannya, dia menunjukkan betapa seriusnya dosa itu sendiri. Dia mau melihatkan kepada kita bahwa dosa itu bukan tidak mendatangkan kebaikan. Dan untuk menebus kita daripada dosa itu, memang dia harus melalui penderitaan. Dan ini merupakan suatu perkara yang sangat serius di mata Tuhan. Jadi begitu dalam kasih-Nya Tuhan terhadap kita, begitulah juga Yesus menderita demi kita, agar kita memperolehi keselamatan dan hidup kekal. Tuhan tidak menahan anaknya sendiri, karena kasih-Nya yang tidak terhingga. Salib menjadi bukti terbesar akan kasih Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Oleh itu, melalui penderitaan Yesus, jalan keselamatan telah dibuka untuk kepada semua yang percaya kepada Yesus. Bagaimana kematian satu orang, Yesus, dapat menebus dosa seluruh dunia? Ini juga satu soalan penting. Bagaimana mungkin kematian satu orang, yaitu Yesus, dapat menebus seluruh manusia di dunia? Jawaban ini terletak pada siapakah Yesus itu sebenarnya. Karena Yesus bukan sekadar manusia biasa. Dia adalah anak Tuhan yang suci, tidak berdosa, dan dia adalah kekal. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Jadi, oleh sebab itu, nilai pengorbanannya jauh melampaui nilai mana-mana manusia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba yang telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Ini bermaksud bahwa rancangan penyelamatan melalui salib bukanlah suatu yang terjadi secara kebetulan, kan? Tetapi telah dirancang oleh Allah sejak kekekalan, from eternity. Kasih Tuhan begitu besar sehingga Dia telah menyediakan jalan keselamatan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa sekalipun. Jadi di dalam Roma 5 ayat 18 menjelaskan bahwa seperti melalui satu manusia, yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia dan membawa hukuman, begitu juga melalui satu manusia, yaitu Yesus, pengorbanannya membawa pengampunan dan hidup kekal kepada semua orang. Jadi Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna tanpa cacat celah. Darahnya menjadi korban penebusan bagi dosa seluruh dunia. Ibrani 9 ayat 26 Paulus menegaskan bahwa Yesus telah menyatakan dirinya satu kali untuk selama-lamanya, untuk menghapus dosa dengan pengorbanan dirinya. Jadi kematiannya adalah bukti kasih yang kekal, satu undangan kepada setiap manusia untuk menerima keselamatan melalui iman kepadanya. Adakah kebangkitan Yesus benar-benar berlaku secara sejarah atau hanya cerita rekaan pengikutnya? Soalan ini sering ditanya, adakah kebangkitan Yesus benar-benar berlaku dalam sejarah atau hanya cerita rekaan pengikutnya? Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa sejarah yang benar-benar berlaku. Bukan sekadar cerita dongeng atau rekaan. Ada beberapa alasan kukuh untuk mempercayainya. Pertama, kubur Yesus kosong. Semua penulis Injil, yaitu Matius, Lukas, Markus, dan juga Yohanes setuju. Juga ada dalam Kisah Para Rasul, bahwa pada hari ketiga, kubur tempat Yesus diletakkan telah kosong.
Kita boleh rujuk di dalam Lukas 24 ayat 1 hingga 3. Musuh-musuh Yesus tidak pernah menunjukkan tubuhnya, walaupun mereka ingin menghentikan pengaruhnya. Kedua, ramai saksi mata melihat Yesus yang telah bangkit. Kita boleh lihat ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 6. Paulus menyebut bahwa Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kepada 12 rasul, dan kepada lebih dari 500 orang pada satu masa. Ini sudah cukup. Kesaksian ini ditulis hanya beberapa tahun selepas peristiwa itu berlaku. Semasa ramai saksi masih hidup. Yang ketiga, para murid berubah secara radikal. Mereka berubah terus. Mereka yang dahulunya takut dan bersembunyi tiba-tiba menjadi berani. Mau memberitakan kebangkitan Yesus. Walaupun harus menghadapi penganiayaan dan kematian. Kebangkitan Yesus bukan sahaja benar dari segi sejarah, tetapi ia adalah inti harapan Kristen. Ia membuktikan bahwa Yesus menang atas maut dan bahwa iman kita bukan sia-sia. Oleh itu kita sebagai seorang Kristen adalah wajar bagi kita untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, kita sebagai Kristen, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Ini merupakan suatu berita yang baik kepada dunia, yang boleh mengubah dunia, dan berita baik yang boleh juga mengubah hidup kita. Sebagaimana murid-murid Yesus setelah mengetahui dan menyadari bahwa Yesus telah bangkit dan itu telah merubah mereka 100%. Begitu juga dengan diri kita. Mengapa tidak ada saksi bukan Kristen atau bukti luar Alkitab yang kuat tentang kebangkitan Yesus? Ini juga satu soalan yang sering ditanya, baik di dunia Kristen itu sendiri atau di luar. Mengapa tidak ada saksi bukan Kristen atau bukti di luar Alkitab yang kuat tentang kebangkitan Yesus? Sebenarnya ada beberapa catatan sejarah di luar Alkitab yang menyokong kewujudan Yesus dan kesan besar terhadap kebangkitannya, walaupun tidak merincikan kebangkitan itu seperti yang terdapat di dalam Alkitab. Seorang sejarawan Yahudi abad pertama bernama Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities of the Jews, Book 18, bab ketiga. Di situ ada menyebut tentang Yesus sebagai seorang yang bijaksana, yang melakukan mukjizat, disalibkan di bawah Pilatus, dan bahwa para pengikutnya percaya dia telah bangkit dari kematian. Walaupun terdapat perdebatan tentang penyuntingan Kristen dalam teks itu, banyak sejarawan mengakui ada asas sejarah yang sah. Ada seorang lagi ahli sejarah atau sejarawan berbangsa Rom bernama Tacitus. Di dalam bukunya yang bertajuk Annals, Book 15, bab 44. Ahli sejarawan kafir ini menulis bahwa Yesus yang dipanggil Kristus katanya dihukum mati oleh Pontius Pilatus semasa pemerintahan Kaisar Tiberius, dan bahwa ajarannya merebak dengan cepat walaupun menghadapi penganiayaan. Jadi ini lagi salah satu bukti di mana non-Kristen telah menulis tentang Yesus pada waktu ini. Namun seperti yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 40 dan 41, Yesus tidak menampakkan dirinya kepada semua orang selepas kebangkitannya, tetapi hanya kepada saksi yang dipilih yang makan dan minum bersama dia. Jadi walaupun bukti luar begitu terhad untuk dijadikan rujukan, kesaksian saksi mata dan perubahan hidup para murid seperti yang dikatakan tadi, dan pertumbuhan gereja yang awal yang begitu cepat berkembang, memberi kita bukti kukuh bahwa kebangkitan Yesus adalah nyata
dan bukan mitos, tetapi kuasa yang hidup hingga hari ini. Ada kemungkinan murid-murid Yesus mencuri mayatnya dan mengatakan dia bangkit. Soalan ini sebenarnya menjadi suatu soalan yang sudah dijangka oleh tulisan Alkitab. Di dalam Matius 28 ayat 11 hingga 15 juga ada mengatakan, ditulis oleh Matius sendiri, di mana para pemimpin Yahudi menyogok askar Rom untuk menyebarkan cerita bahwa murid-murid Yesus mencuri tubuhnya semasa malam. Jadi soalan ini bukan soalan yang baru, tetapi sudah dijangka oleh tulisan Alkitab bahwa perkara ini akan ditanyakan atau akan disoalkan pada masa sekarang ini. Namun ada penjelasan yang boleh menjawab ini tentang soalan ini. Yang pertama, kubur Yesus dikawal oleh askar Rom yang berpengalaman dan dijaga dengan meterai kerajaan. Kita boleh rujuk di dalam Matius 27 ayat 65 hingga 66. Jadi susah untuk kita bayangkan bahwa murid-murid yang pada waktu itu sedang ketakutan, sedang bersembunyi, lari, tidak tahu di mana lagi, sanggup untuk datang di kubur, mengambil risiko yang begitu besar, hanya demi untuk satu pembohongan. Itu tidak mungkin. Yang kedua, apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus, di mana mereka bersedia untuk mati karena iman mereka, bahwa mereka percaya dan tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dan kebangkitan itu tidak mungkin masuk akal jika ramai yang sanggup untuk disiksa, hanya kebohongan tentang kebangkitan itu. Jadi mereka ini sanggup disiksa, dianiaya. Kemudian ada yang dibunuh hanya demi mau mempertahankan sesuatu yang mereka tahu palsu. Tidak mungkin. Orang mungkin mati karena kepercayaan yang salah, tetapi bukan karena satu penipuan yang mereka sendiri-sendiri reka. Jadi tidak mungkin ada yang di antara murid-murid ini bersedia untuk mati hanya karena satu kebohongan. Ketiga, Yesus menampakkan diri kepada ramai orang selepas kebangkitannya. Kita boleh rujuk di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 6. Termasuk kepada lebih 500 orang sekaligus. 500 orang sekaligus. Sukar untuk memalsukan pengalaman sebegitu luas, apalagi kepada 500 orang. Oleh itu, teori kecurian mayat tidak mampu menjelaskan perubahan besar yang berlaku di dalam murid-murid Yesus dan dalam pertumbuhan pesat gereja awal pada waktu itu. Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal ialah Yesus sebenarnya benar-benar telah bangkit seperti yang dia telah janjikan. Ketuhanan Yesus sebagai kesimpulan adalah inti utama dalam iman Kristen. Ia bermakna bahwa Yesus bukan sekadar guru moral atau nabi biasa, tetapi Tuhan yang hidup, yang datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3, Yesus digambarkan sebagai firman, yang adalah Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Kemudian, dalam Yohanes 1 ayat 14, jelas firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus, firman. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia nyata. Yesus juga mengampuni dosa, Lukas 5 ayat 20. Menerima penyembahan, Matius 28 ayat 9. Dan menyatakan, Aku dan Bapa adalah satu, jelas, Yohanes 10 ayat 30. Bahkan, setelah kebangkitannya, Thomas berseru, Ya Tuhanku, Ya Allahku. Satu panggilan, Yohanes 20 ayat 29. Dan Yesus sendiri tidak menolak gelaran itu.
"Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menolak gelaran itu. Ketuhanan Yesus membuktikan bahwa kasih Tuhan begitu besar, sehingga dia sendiri rela turun ke dunia, menanggung penderitaan dan mati disalib demi kita. Namun kematian bukanlah pengakhiran. Dia bangkit, mengalahkan maut itu sendiri. Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Ketuhanannya memberikan kita harapan, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Dialah Tuhan yang layak disembah dan diikuti sepanjang hidup kita. Saya teruskan dengan kesimpulan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan sekadar satu peristiwa tragik, tetapi lambang kasih Tuhan yang abadi. Dia yang tidak berdosa rela menanggung hukuman dosa manusia agar kita diselamatkan. Roma 5 ayat 8 menyatakan bahwa Kristus mati untuk kita semasa kita masih berdosa, satu tindakan kasih yang tidak terhingga, tidak terduga. Yesus tidak dipaksa untuk mati. Dia menyerahkan nyawanya secara sukarela. Nubuatan dalam Yesaya 53 menggambarkan penderitaannya sebagai penggenapan misi penebusan bagi umat manusia. Salib yang dahulunya melambangkan hukuman kini menjadi simbol harapan dan keselamatan manusia. Jadi melaluinya dosa tidak lagi memisahkan kita daripada Tuhan. Kasih Yesus lebih besar daripada dosa kita, dan melalui kematiannya kita mendapat hidup yang baru dan kekal dalam kasih karunia-Nya. Namun cerita ini tidak berakhir di kayu salib. Kebangkitan Yesus pada hari ketiga menjadi inti kemenangan iman Kristen. Ia membuktikan bahwa maut tidak dapat mengalahkan Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20, kebangkitan Kristus disebut sebagai jaminan bahwa semua yang percaya juga akan dibangkitkan. Para murid yang sebelumnya takut kini menjadi pemberita Injil yang berani karena mereka melihat Yesus yang hidup. Jadi batu yang terguling itu depan kubur itu bukan hanya membuka makam itu, kubur itu sendiri, tetapi ia juga membuka jalan harapan bagi dunia. Yesus yang bangkit untuk hidup selamanya memberi kekuatan, memberi damai dan kepastian bahwa kejahatan tidak akan menang. Jadi bersamanya kita memiliki hidup yang kekal dan masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang Kau telah curahkan kepada kami. Begitu juga dengan perbincangan yang telah kami sampaikan tadi, di mana kami telah menjelaskan akan beberapa persoalan-persoalan yang menjadi persoalan bagi semua orang. Dan moga-moga pada saat ini kami dapat membantu untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan itu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyediakan kesempatan ini untuk kami menyampaikannya. Karena semua yang kami lakukan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus itu sendiri kami berdoa. Amin. Amin. Amin.